Oke lah, saya langsung menyapa, terutama untuk mahasiswa. Thank you banget, Sharon, Patricia, dan Revena Utami yang sudah hadir gitu ya. Jadi sebetulnya rencana kami pada sore hari ini mengundang mahasiswa untuk kami mengajak sebuah program MBKM, tetapi kurang lebih program ini eh, bisa dibilang baru tetapi sangat menarik karena ada beberapa keuntungan-keuntungan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Di samping program MBKM itu kan memang sudah cukup luas dijalankan dan di Unpar sendiri sudah berlaku di semua prodi baik itu sarjana ataupun vokasi dan profesi gitu ya, terutama D3 manajemen. Dan melihat dari track record di semester data yang akan ada di semester itu, di semester ganjil 2022-2023, program magang dan studi independen bersertifikat pun sudah dibuka untuk mahasiswa di luar program studi sarjana, kira-kira seperti itu. Nah, kami apa namanya di Unpar sendiri membuka program baru MBKM, eh, apa namanya, bukan magang, bukan nama generik magang, studi independen, kemudian ada penelitian, berbeda dengan itu, tetapi kita punya program khas Unpar yaitu bela negara, kemudian ada ekologi, kemudian ada satu lagi MBKM seni gitu ya. Nah, program bela negara ini terbagi menjadi dua. Bela negara dalam arti yang sesungguhnya Pak Opan ya, bela negara negara Indonesia gitu ya. Ada satu lagi merupakan program peminatan yaitu ketahanan pangan gitu ya, merupakan salah satu dari apa ya, program bela negara juga. Kemudian ada ekologi yaitu design thinking untuk lingkungan, dan kemudian ekologi lingkungan juga tetapi lebih ke arah kearifan lokal yaitu uh, beraktivitas di Sungai Cikapundung, tetapi bukan berenang ataupun memancing ataupun bertamasya ya, tetapi melihat sejauh mana komunitas yang ada di sana, kemudian bagaimana apa ya, budaya yang berlangsung di sekitar Bandung, Sungai Cikapundung, Jawa Barat, kesundaan, kearifan lokal, kemudian ada juga program MBKM seni gitu ya. Program MBKM seni ini lebih ke manajemen panggung, manajemen seni, dan kemudian kesenian Jawa Barat. Nah, di dalamnya itu adalah uh, uh, ada bersifat apa ya, semacam penelitian, terus kegiatan-kegiatan yang nanti tolak tolak ukurnya adalah membuat sebuah proyek sesuatu gitu ya, apakah itu berkiprah di bidang manajemen di bidang tersebut ataupun hal-hal yang lain gitu ya. Nah, keuntungan-keuntungan buat teman-teman mahasiswa selain mendapatkan konversi 20 SKS, ada juga insentif. Tadi Ibu Silvia Feti sudah menjelaskan bahwa insentif itu akan diberikan secara langsung buat teman-teman mahasiswa. Saya tidak akan menyebutkan insentifnya sekarang biar kalian penasaran. Untuk insentif itu teman-teman bisa cek di Instagram MBKM /Unpar. MBKM garis bawah Unpar gitu ya. MBKM underscore Unpar, teman-teman bisa melihat, mengecek di sana mengenai promosi-promosi itu. Nah, sebelum saya uh, meminta beberapa uh, bapak-bapak pemegang PIC, bapak-bapak yang super ini ya, untuk bukan bapak-bapak sih, maksudnya PIC yang cukup hebat untuk memegang program-program yang akan kita ambil. Saya mau membagikan sedikit infografis yang akan saya share screen. Nah, kira-kira begini. Nah, ini infografis bela negara dan uh, ketahanan pangan. Oh, saya revisi tadi bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu dari program MBKM ekologi. Nah, di sini. Nah, jika teman-teman mahasiswa melihat Instagram MBKM Unpar itu mungkin gambarnya berbeda, tetapi kurang lebih sama isinya. Isinya akan sama dengan seperti ini. Nah, sama persis gitu ya dengan gambar-gambar ini. Programnya sama, isinya sama, cara cara untuk mendaftarkan diri juga sama. Dan kalau ternyata teman-teman mahasiswa melihat ada barcode di bawah, itu ada juga terpampang di Instagram Unpar, ada juga sama. Nah, untuk infografis yang ada di layar kita masing-masing nanti akan berbentuk seperti ini. Tetapi yang sudah dipostingkan di sosmed Unpar sebelumnya kurang lebih isinya sama.
Ini ada bela negara, eh, kemudian ekologi ketahanan pangan, kemudian ini ada ekologi Sindu di Cikapundung yang tadi saya informasikan sebelumnya, kemudian ada ekologi design thinking for environmental sustainability. Kemudian yang terakhir adalah program MBKM Seni yang kami mengambil topiknya adalah eksperimen dengung gitu ya, bukan degung ya, dengung. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah infografis sekilasnya. Teman-teman mahasiswa bisa melihat dan mengecek di Instagram masing-masing. Oke. Nah, uh, untuk 1 jam ke depan ya, untuk pertama kali saya memohon kesediaan dari Bapak Opan untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai program-program yang akan dibuka di semester ganjil 2022. Baik, Saya persilakan, Pak. baik, terima kasih Mas Anto. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian. Eh, Juga selamat sore kepada rekan-rekan mahasiswa. Besar harapannya rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini karena ada yang baru masuk juga. Apakah berkenan untuk open cam atau minimal raise hand gitu untuk mengkonfirmasi apakah suara kami di sini terdengar dengan baik? Halo, rekan-rekan mahasiswa bisa open cam atau raise hand Lebih baik. untuk mengkonfirmasi suara kami? Oke. Oke. Ya, terima kasih Sharon dan Rafina Utami yang sudah berkenan hadir ya di sore hari ini. Siapa tahu nanti Sharon dan Rafina bisa menjadi duta MBKM Unpar ya. Itu karena hadir di sini. Baik, kami akan coba mempresentasikan kepada Sharon dan Rafina tentang program MBKM Bela Negara ini. Jadi program MBKM Bela Negara ini adalah salah satu program yang sebetulnya menjadi salah satu yang cukup unik di antara MBKM yang lain karena teman-teman akan langsung berhadapan dengan masyarakat dan mengimplementasikan bagaimana rasa cinta kepada bangsa ini. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, nanti teman-teman akan diajak untuk belajar bersama masyarakat dan berperan membangun negara. Jadi dengan hadir di antara masyarakat, rekan-rekan mahasiswa akan secara tidak langsung itu pun ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam membangun negara. Nah, ini kami sampaikan dulu apa itu MBKM Bela Negara. MBKM Bela Negara merupakan proses belajar yang mendorong inovasi seperti yang ada di dalam layar itu di sini nih, di atas layar ini berdasarkan potensi pemecahan masalah berbasis masyarakat. Jadi teman-teman nanti hadir di masyarakat, kemudian melakukan observasi mengenai persoalan yang ada di masyarakat. Lalu teman-teman terlibat bagaimana proses antisipasi atau proses dari problem solving yang ada di masyarakat. Mungkin teman-teman akan menemukan banyak pengalaman-pengalaman baru yang mungkin nanti bisa juga bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya ini sangat bermanfaat sebab teman-teman akan langsung mengimplementasikan ilmu yang teman-teman peroleh selama kurang lebih 2,5 tahun di Unpar karena yang ikut itu harus semester 5. Ini ada 6 pilihannya teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah pertumbuhan ketahanan ideologi. Maksudnya adalah teman-teman akan diajak untuk hadir di antara masyarakat, masuk ke dalam mitra-mitra yang bekerjasama dengan Unpar tentang bagaimana cara pandang masyarakat terhadap Pancasila. Bagaimana cara pandang mereka, dari perilaku mereka seperti apa. Ini bisa masuk ke misalnya satu bisa masuk ke teman-teman nanti masuk ke organisasi masyarakat yang teman-teman ketahui. Yang kedua bisa masuk juga ke dalam organisasi swasta. Bagaimana proses pengambilan keputusan di sana? Apakah diambil secara musyawarah, voting, atau direction? Nah itu teman-teman nanti bisa analisis kemungkinan pengambilan keputusan seperti apa. Karena kalau kita bicara Pancasila,
yang menjadi intisarinya adalah gotong royong, dan di situ pasti ada musyawarah. Jadi kalau kita bicara ideologi, bukan berarti nanti juga kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya filsafat atau apa, tapi lebih ke ranah praksisnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengembangan kearifan lokal. Nah, teman-teman nanti bisa terlibat, misalnya teman-teman berasal dari satu daerah tertentu di kampung halamannya, nanti datang ke Bandung, kemudian nanti kita offline, teman-teman bisa melihat hal apa yang menarik dari kearifan lokal yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya ya, tidak hanya Kota Bandung, mungkin di kabupaten bersama mitra-mitra kita. Nah, temuan-temuan baru apa yang bisa teman-teman peroleh untuk dianalisis? Semisal teman-teman tertarik dengan bagaimana angklung, bagaimana pengembang pelestarian budaya tutur pupuh Sunda. Nah, itu nanti bisa diangkat di situ. Atau yang misalkan suka fashion, bagaimana sih pakaian tradisional yang mungkin bisa dijadikan sebagai komoditas yang kebaruan seperti apa. Yang ketiga, ketahanan pangan. Teman-teman nanti juga akan belajar bersama-sama untuk melakukan suatu observasi dan analisa terhadap situasi rantai produksi, bagaimana hak-hak petani itu seperti apa, bahkan juga nanti bisa dilihat bagaimana sistem atau distribusi pangan di toko-toko yang cukup established ya, toko-toko modern. Kenapa harga di Superindo itu mungkin lebih mahal daripada yang ada di petani, bagaimana penjualannya, bagaimana sistem distribusi, itu akan sangat banyak sekali pengembangannya. Lalu kesadaran anti korupsi. Bicara tentang anti korupsi, ini juga cukup menarik karena teman-teman nanti bisa, kalau yang dari D3 dari D3 itu berarti manajemen, atau di situ bisa belajar bagaimana sistem yang ada di sebuah lembaga. Karena korupsi bukan hanya bicara tentang uang, tapi juga korupsi bicara tentang perihal bagaimana penggunaan waktu, bagaimana penggunaan kebijakan dalam sebuah lembaga, apakah ada undang-undang yang direduksi atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, yang kelima, interkulturalisme. Maksudnya adalah teman-teman akan berlatih juga mempelajari di lapangan secara langsung bagaimana hubungan antar komunitas lokal, bagaimana mereka menghadapi urbanisasi, bagaimana urbanisasi berkolaborasi dengan masyarakat sebutnya lokal jenius seperti apa. Ini yang sekarang banyak terjadi juga di sekitar kita dan sangat kekinian. Ya kan, ada kata-kata which is, apa segala macam itu. Nah, itu bisa kita analisis secara bahasa seperti apa. Lalu partisipasi kreatif digital citizenship. Ini maksudnya teman-teman juga nanti bisa membuat semacam suatu riset kecil atau semacam praktek ikut terlibat dalam kampanye digital. Bagaimana teman-teman menyuarakan untuk hidup bersih sehat, atau bagaimana pengelolaan uang yang terstruktur, yang sistematis. Nah, bagaimana kampanye secara digitalnya itu disampaikan, sehingga melalui kreatif digital citizenship ini ruang-ruang digital itu menjadi sebuah ruang komunikasi antara kita sebagai akademisi dengan masyarakat. Artinya ada semacam dialog yang bisa dilakukan secara virtual. Itu kurang lebih seperti itu, dan saya tidak akan semuanya saya sampaikan, kurang lebih nanti teman-teman biar yang bertanya lebih, karena kita akan bincang-bincang. Yang menarik yang terakhir dari yang kami sampaikan adalah bagaimana metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu teman-teman pasti nanti bingung gimana belajarnya. Nah, belajarnya ini ada 3 elemen penting ya yang akan dilakukan. Ada workshop ya, lalu nanti ada FGD dan ada project citizen. Dan teman-teman nanti di sini akan benar-benar melakukan seperti seorang researcher ya, yang hadir di masyarakat, kemudian nanti didampingi oleh mitra, kemudian bersama dosen yang akan juga mendampingi, dan akan banyak pihak yang terlibat bersama teman-teman di sini. Dan teman-teman bebas untuk mengaktualisasikan ide-idenya. Tentunya MBKM ini sangat mengakomodasi, sangat memberikan ruang kepada para mahasiswa yang selama ini punya
kegelisahan, punya satu antusiasme terhadap creative thinking, bagaimana menggerakkan, bagaimana mewujudkan ide-ide yang kayaknya ilmu ini bisa diterapkan di situ. Nah, di masyarakat. Jadi teman-teman, ini saatnya teman-teman untuk bisa hadir, mewujudkan inspirasinya, mewujudkan gagasan-gagasannya, sehingga teman-teman bisa semakin berdampak di masyarakat dan bisa menguji sejauh mana kekuatan akademik teman-teman, juga bagaimana kita berkolaborasi interdisipliner. Jadi teman-teman nanti akan bekerja sama dengan fakultas-fakultas lain juga. Nah, jadi bisa menemukan pengalaman-pengalaman baru. Siapa tahu ketika berkolaborasi dengan antar fakultas, selain mendapatkan bekal ilmu, juga ada bekal masa depan yang sifatnya lebih rohani, dapat jodoh mungkin atau gimana, seperti itu. Oke, sementara itu nanti teman-teman silakan jika ada yang mau bertanya, rekan mahasiswa, kami terbuka sekali untuk teman-teman bisa memberikan respon. Itu Mas Anto, terima Oke, kasih. terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan, saya boleh meminta kesediaan Bapak Pius kali Pak ya, untuk sedikit memberikan sesuatu mengenai ketahanan pangan Pak. Oke, oke Mas, terima kasih. Ya. Apakah suara saya kedengar, Mas? Jelas Pak, jelas. Oh iya, oke. Baik, selamat sore teman-teman ya, juga para mahasiswa. Saya akan sedikit saja menjelaskan ya, untuk supaya nanti juga bisa berbagi untuk hal yang terkait dengan MBKM, tapi untuk isu ketahanan pangan ya. Mungkin pernah dengar ya, pernah dengar atau nanti juga di sini saya berikan judul sistem ketahanan pangan ya. Saya boleh share sedikit ya, Mas Anu ya? Bisa Pak, boleh silakan. Boleh ya. Oke, bentar. Nah, ya meskipun saya tidak akan panjang lebar nanti kalau ini takutnya ya, kebaca nggak? Sudah Pak. Ya, oke ya. Oke, ini di dalam posternya itu, di posternya juga sudah tertulis ya, sistem ketahanan pangan, dan ini merupakan bagian dari apa namanya tema besarnya itu ekologi. Saya pikir itu kita semua tahu ya. Kemudian apa yang saya sampaikan di sini adalah pada dasarnya merupakan apa ya, mungkin keprihatinan ya. Jadi kalau orang kampus kan senangnya yang prihatin-prihatin ya Mas ya. Ya meskipun ada senang-senangnya juga sih ya. Tapi sebagai orang kampus kan saya selalu mengatakan ya ada satu kepedulian, keprihatinan. Saya sering menggunakan istilah juga apa, kegelisahan ya. Orang tuh gelisah ya terhadap situasi-situasi ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Opan tadi juga sebenarnya merupakan sebuah kepedulian ya, tapi juga keprihatinan, tapi juga ada harapan ya, dan juga ada kegelisahan yang muncul dari apa yang disampaikan oleh Pak Opan tadi ya. Apa yang saya sampaikan juga kira-kira spiritnya sama ya, spiritnya sama, tapi lebih spesifik pada isu pangan ya. Siapa yang tidak ya, saya pikir itu kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan ya. Setiap hari kita makan ya. Mungkin kita sambil ngobrol di sini juga bisa sambil camilan ya, makan-makan ya. Tapi bisa terbayang ya ketika situasinya itu bahwa kita itu kesulitan ya, kesulitan pangan. Saya yakin yang hadir di sini mungkin juga kebanyakan di antara kita tuh tidak ada yang kesulitan dalam hal mengakses pangan ya. Saya pikir itu. Tapi kita juga menyadari apa enggak ya, bahwa sebagian dari masyarakat kita ya, bahkan penduduk dunia ya, itu juga apa namanya tidak semudah kalau kita bisa mengakses ya, itu apa namanya untuk isu pangan ini. Saya nanti akan tempatkan dalam konteks kota ya, isu pangan dalam konteks kota, dan mungkin agak spesifik itu di kota Bandung, meskipun juga bisa dilakukan untuk kota-kota yang lain tentu saja ya. Nah, saya letakkan di sini positioning ya, bahwa sistem ketahanan pangan untuk kota ya, salah satunya memang bisa dilakukan dengan cara istilah itu menguatkan sistem ketahanannya dengan membangun apa yang disebut dengan istilah kota cerdas pangan ya.
Kota cerdas pangan itu apa? Nanti juga ada penjelasannya sedikit di situ ya. Yang jelas gampangnya penduduknya cerdas ya tentang pangan ya, bukan cerdas hanya dalam arti studi saja, tapi cerdas dalam konteks pangan. Apa yang bisa dikontribusikan untuk ikut menciptakan kota cerdas pangan ini ya? Maka di sini adalah waktu itu kami melakukan istilahnya berjejaring kerjasama ya. Sehingga nanti kalau kita dalam konteks MBKM ini sebenarnya kita akan ya memahami lebih dahulu ya kira-kira apa yang disebut dengan istilahnya itu sistem ketahanan pangan ya. Berangkat dari situasi global ya, positioning konteks global, bagaimana sekarang ini yang membuat ketahanan pangan negara-negara termasuk juga di kota khususnya ya, itu juga mengkhawatirkan juga ya. Kalau kita membaca berita entah itu melalui televisi atau media sosial, surat kabar cetak maupun elektronik ya, saya pikir dengan adanya perang Rusia Ukraina ya, Ukraina yang diperangi ya, Ukraina yang diperangi oleh Rusia itu sudah membuat kekhawatiran dunia ya, termasuk kita juga ya, sehingga ya sistem pangan menjadi terganggu juga ya, sistem pangan terganggu, harga-harga pangan nanti meningkat ya, mungkin juga sudah terasa untuk di sebagian belahan dunia. Ya kita bersyukur kita masih bisa mengakses ya, meskipun kondisi eksternalnya, termasuk juga energi ya, tapi saya tidak akan masuk dalam konteks energi ya. Tapi yang jelas untuk pertemuan nanti G20 ya, G20 di Bali, summitnya, puncaknya, memberikan prioritas utama atau prioritasnya itu ada sektor pangan ya, yang akan dibahas ya. Sehingga ketika MBKM ini membuka ruang untuk mata kuliah yang terkait dengan isu pangan, saya pikir akan menjadi sangat relevan soal itu ya. Kemudian nanti kita juga akan tidak hanya membahas isu-isu global, tapi juga isu lokal ya, termasuk juga yang selama ini dilakukan, artinya kolaborasi kerjasama yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menopang sistem pangan ini. Jadi itu yang akan kita lakukan. Jadi kerjasama bisa saja dilakukan misalnya antar pemerintah dengan lembaga pendidikan seperti kita di perguruan tinggi, kemudian juga dengan lembaga-lembaga internasional ya. Dalam ini misalnya saya sebut di sini ada internasional NGO yang sangat concern pada pangan, itu disebut dengan Rikolto ya. Juga ada IURC ya, International Urban and Regional Cooperation ya, jadi kerjasama antar kota ya. Itu merupakan kepanjangan tangan dari Uni Eropa ya, yang sangat concern pada isu pangan ya. Kemudian satu lagi mungkin bisa saya sebut adalah MUFPP ya, Milan Urban Food Policy Pact ya, atau Pakta Milan yang berkedudukan di Italia. Ini jejaring-jejaring yang memang kita juga akan bisa melihat dan mungkin sedikit banyak terlibat ya nantinya di dalam pembelajaran ini. Saya pikir nanti teman-teman bisa menginformasikan ini kepada rekan-rekan yang lain kalau belajar soal pangan kira-kira begitu. Nah ini kerjasamanya ya, mungkin bisa kalau kita masih ingat adanya pentahelix gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian tentu saja nanti kita juga akan melihat ya bagaimana arah kebijakan dari pemerintah kota, misalnya dalam ini ada Kota Bandung. Bagaimana kebijakan yang terkait dengan istilahnya itu kota cerdas pangan, apa yang akan dilakukan atau apa yang sudah dilakukan ya, sehingga bisa mewujud menjadi sebuah kota yang cerdas pangan ya. Yang cerdas tidak hanya dari sisi kebijakan pemerintah, tapi juga masyarakatnya. Jadi saya pikir kita semua yang ada di sini pasti akan setuju kalau misalnya kita juga makin cerdas di dalam menyikapi tentang isu pangan ini ya. Saya pikir ini terus menjadi sebuah gerakan. Saya pikir itu nanti ya. Kemudian ya ini sedikit kota cerdas pangan, pengertian ada memang kota yang memberikan sumbangan pada keberlanjutan bumi ya. Jadi prinsipnya keberlanjutan lewat produksi, konsumsi dan juga distribusi pangan yang lebih bertanggung jawab. Saya pikir begitu.
Jadi kalau teman-teman makan tidak habis, ya itu apalagi ngambil sendiri, ya itu sebenarnya tidak bertanggung jawab ya. Paling sederhana itu ya, paling sederhana. Apalagi kalau ikut apa namanya kondangan ya di kawinan atau pesta ya, ambil sendiri, wah ambilnya banyak sekali, tapi nggak habis ya, itu tidak bertanggung jawab ya. Jadi nanti itu akan menjadi spirit, tapi tidak hanya spirit, tapi juga akan dilakukan, kita praktekkan. Ya ini keprihatinan dunia ya, problem distribusi pangan ya. Saya pikir nanti kita juga akan pelajari soal ini ya. Ya meskipun secara knowledge, tapi sebenarnya di sisi lain kalau kita perhatikan di sini nanti kalau ini fakta-faktanya ini ya, bahwa sebenarnya banyak sekali panganan yang terbuang di dunia ini ya. Ini data tahun berapa ya? Hampir sepertiga apa namanya produksi pangan dunia itu terbuang ya. Itu. Dan Indonesia pernah menjadi juara 2 ya. Juara dunia 2 di tingkat dunia yang banyak membuang makanan ya. Sisa makanan itu banyak sekali. Nomor 1 adalah Arab Saudi ya. Nomor 1 Arab, nomor 2 Indonesia ya. Itu pernah kita nomor 2 ya. Itu. Kemudian ada Amerika dan China itu yang kemudian banyak membuang makanan ya. Sebenarnya makanan masih bisa diolah. Oleh karena itu nanti teman-teman dalam MBKM yang tentang ketahanan pangan ini kita belajar dan juga praktek ya bagaimana misalnya sistem pengolahan limbah ya. Mungkin baik itu limbah organik maupun limbah pangan itu diolah bagaimana supaya tidak terbuang tapi memang bisa di-recycle ya. Mungkin menjadi pupuk, mungkin menjadi kalau kita mengenal juga ada ekoenzim ya itu kan juga sebenarnya limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan. Dan sebenarnya kalau kita ingin agak ekstrim ya bahwa sebenarnya tidak ada istilah sampah ya. Tidak ada istilah sampah karena semua bisa diproses ya. Termasuk plastiknya juga kalau kita bisa ngolah itu bisa diolah. Bisa dijadikan katakanlah produk yang bisa dimanfaatkan kan. Jadi sebenarnya ya istilah sampah untuk saat ini kalau untuk para pemerhati atau mungkin juga penggiat lingkungan ya sudah tidak ada sampah lagi ya karena semua bisa diproses ya. Dan itu saya pikir menjadi sebuah tanggung jawab kita ya terhadap keberlanjutan bumi ini. Saya pikir itu ya apa namanya hal yang apa namanya ingin kita lihat bersama ya untuk katakanlah mata kuliah MBKM ini. Metode pembelajarannya nanti saya pikir juga mirip-mirip tadi yang disampaikan Pak Opan bahwa ya tentu saja kita juga mempelajari hal sifatnya teks ya, pemahaman, pengetahuan, tapi juga nanti dengan metode katakanlah experience ya, memberikan pengalaman ya, ke lapangan ya, mungkin juga bisa studi banding ya, apa namanya yang bisa kita lihat. Ya, di samping juga kita melakukan sesuatu ya, melakukan sendiri apa yang bisa kita lakukan ya, mungkin memberikan pembelajaran tentang pengolahan sampah itu sendiri ya. Kemudian juga terlibat dengan pihak lain ya di dalam konteks upaya membangun urban farming atau pertanian kota ya atau urban farming ini karena di Bandung juga ada ya banyak sekali urban farming di Bandung ini ya. Kalau teman-teman sekedar tahu saja bahwa ada sekitar 303 spot ya, bukan 303-nya ini kasus ya, kasusnya Pak Sambo ya, tapi ini tapi ini 303 ya 300-an lah, 300-an spot urban farming di Kota Bandung sendiri ya. Jadi hampir di semua kelurahan di Kota Bandung itu ada urban farming ya. Atau kalau kita menggunakan istilah itu buruan saya ya, di Kota Bandung ya. Nah, itu bisa menjadi tempat di mana kita nanti bisa katakanlah melihat tapi juga praktek di situ. Kemudian metodenya tentu saja nanti bisa berkelompok ya. Kita melakukan berkelompok, berdiskusi ya. Saya pikir itu yang nanti akan kita lakukan. Mungkin sedikit itu Mas Anto ya dan teman-teman ya untuk pengenalan ya. Nanti kalau ingin mengenal lebih jauh lagi tentu saja kita bisa berdiskusi atau mungkin nanti bisa ya kita buka di dalam forum atau format mata kuliah MBKM ini ya. Silakan diinformasikan pada teman-teman kalau yang tertarik ini. Kalaupun perlu detailnya bisa saja kontak
Mas Anto, nanti Mas Anto akan memberitahu pada saya. Baik, terima kasih Mas Anto dan Ibu Pak. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih Pak. Eh, Demikian pemaparan dari Bapak Pius Sugeng. Kemudian jika Sharon atau Rafina ingin bertanya, boleh disampaikan langsung. Sharon atau siapa ini? Satu lagi, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Ya, saya mau bertanya, Pak. Boleh, Izin Rafina, bertanya. silakan. Ya, Mau ke mau siapa nih bertanya. nanyanya? Apa? Mau ke siapa nanyanya nih? Ke Bapak Pius atau Bapak Opan? Boleh di on cam nggak? Ah, lagi tidak kondusif, Pak. Maaf. Oh, pasti kameranya ditutup ya di itu ya. Oke, silakan. Nanya ke siapa aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Pertanyaannya, apakah program-program yang disediakan saat ini bisa dikonversi ke semua mata kuliah, termasuk penyusunan TA atau tugas akhir? Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kalau untuk mengenai konversi dan lain-lain, itu nanti akan dijawab paling akhir ya, Ravenanya. Jadi harap sabar menunggu. Oke, ya nanti itu kurang lebih teknis ya untuk mengenai bagaimana cara pengakuan, kemudian konversi ataupun penyetaraan ke mata kuliah prodi gitu ya. Oke, kalau Sharon Patricia ada yang mau ditanyakan? Lebih ke sistem juga mungkin terakhir aja ya kali ya Pak. Oke, boleh. Kayaknya udah nggak sabar nih mau ikutan semuanya nih. Masuk. Ya, oke. Nah, nanti di akhir juga saya akan memberikan kontaknya kantor MBKM. Teman-teman bisa melakukan pertanyaan juga jika ada yang kurang lebih tidak terpikirkan sekarang, tetapi pada saat melihat promo Instagram akan bertanya, boleh diajukan. Nanti kita akan coba menjawab. Siapa tahu akan lebih tertarik dan bisa disampaikan juga ke teman-teman kalian yang lain gitu ya. Nah, kemudian saya memohon kesediaan Bapak Edi Saputra untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai program Sindu di Cikapundung. Tetapi Baik, terima kasih. iya, oke silakan Pak. Oh, tadi ada tapinya dulu. Karena kita di sini sebetulnya dari waktu yang disediakan itu cuma sampai jam 5 sebetulnya. Tetapi karena Oke. kita mulainya telat, bolehlah lebih dikit gitu. Oh, berarti saya cepatkan aja ya gitu ya. Silakan Pak. Kalau tadi Pak Opan dan juga Pak Pius sudah presentasi, begitu spiritnya memang sama ini bagaimana Unpar juga berkontribusi merespon ya bagaimana program pemerintah untuk MBKM ini. Begitu, dan juga tentunya kita mau melihat apa yang menjadi ciri khas dari Unpar itu sendiri. Maka dalam tema MBKM ekologi, saya juga merancang sebuah program yang disebut dengan MBKM Ekologi Sindu di Cikapundung. Ya, prinsipnya sama bahwa mencoba untuk belajar bersama dengan masyarakat dan mitra juga teman-teman semua nanti ya. Terutama untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui, dan juga apa yang sudah kita dalami, apa yang sudah kita hidupi tentang Sindu sebagai sebuah ciri khas nilai dari Unpar. Begitu, dalam konteks ya perkara-perkara ekologis yang nanti coba kita temukan, kita cari, kita gali, kita analisis di Cikapundung. Cikapundung itu sungai di Bandung, mungkin nggak semua orang Bandung begitu ya. Gitu kira. Jadi di sekitar itu, dan kita nanti akan bermitra dengan salah satu mitra kita itu adalah Balai Besar Wilayah Citarum begitu ya. Dan kita nanti bekerja sama dan juga belajar dengan mereka semua. Mungkin pertanyaan pentingnya adalah kita mau ngapain sih kan begitu ya. Kita mau ngapain sih di MBKM ekologi ini? Memang yang pertama tentu adalah kita belajar bersama dengan mitra dan masyarakat, dan kalau bisa berkontribusi bersama dengan bagi masyarakat di Cikapundung, di bantaran Cikapundung tersebut. Ya, tentu kita tidak langsung tiba-tiba datang begitu saja. Kita juga ada pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan diri, menggali, mendalami, mempelajari, dan pertama untuk mencapai CPL dari mata kuliah ini nanti, dan juga mengaplikasikan Sindu dan pengetahuan melalui kolaborasi dengan mitra dan masyarakat nanti di sekitar Cikapundung itu. Kita didampingi juga oleh beberapa mitra kita nanti dan juga beberapa dosen di interdisipliner juga. Ada beberapa dosen dari manajemen, dan nanti kita mungkin bisa mengundang beberapa pembicara gitu ya untuk mendampingi workshop kita, kuliah umum kita untuk menggali ya tentang peta permasalahan ekologis di Cikapundung tersebut. Begitu. Jadi tentu
tidak hanya berhenti di situ, karena memang salah satu sifat dari MPKM ini bagaimana kita juga peka ya merespon terhadap masalah-masalah yang sudah kita temukan nanti di dalam workshop, di dalam kegiatan kuliah umum nanti yang kita akan laksanakan. Baru setelah itu kita kemudian nanti turun ke lapangan, begitu ya. Kita mengobservasi, kita melihat langsung, mencari data, dan juga mengalami secara langsung, bertanya kepada masyarakat, mengobservasi potensi, peluang, permasalahan yang kita temukan di dalam bantaran Cikapundung tersebut. Dan dari situ nanti kita mencoba ya bagaimana mengaplikasikan ilmu dan juga Sindu di Cikapundung tersebut. Nah, tentu kita nanti akan juga merancang hasil dari observasi kita itu, bagaimana proposal kita nanti kita rancang, kita mau membuat ini, ya mau membuat proyek ini, dan juga kita mau melaksanakan proyek ini yang bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat, atau juga kita mau merevisi, atau juga seperti tadi Pak Pius menyampaikan, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ada di Cikapundung tersebut. Jadi terbuka lebar ya untuk proposal proyek yang kita akan rancang nanti dari hasil observasi kita bersama itu. Lalu juga presentasi proposal tentunya dan juga pelaksanaan proyeknya. Dan juga nanti mitra juga ikut berkontribusi, mendampingi, membimbing dan juga menilai hasil kita bersama. Ya, dan prinsipnya kita di situ belajar dan bertanggung jawab juga ya untuk semua proses yang kita lakukan, termasuk juga manajemen keuangan kita nanti, karena juga ada yang diberikan kepada Anda. Lalu pertanyaannya, proyek Anda apa? Proyek Anda itu sebenarnya kami juga menawarkan beberapa proyek di sini ya yang sudah kami rancang, misalnya adalah bagaimana mencoba melihat potensi ya ekonomi kreatif di sekitar Cikapundung tersebut, atau juga karya akademik untuk Cikapundung, bisa berbentuk jurnal atau apapun itu yang bersifat ilmiah. Lalu kemudian juga misalnya Cikapundung Digital Library, begitu ya, bagaimana data-data Cikapundung ini kita buat dalam satu bentuk yang bisa diakses untuk mempermudah orang melihat dan juga mengetahui tentang Cikapundung, atau juga melihat bagaimana peranan seni di Cikapundung untuk merawat prinsip-prinsip nilai ekologis di sekitar Cikapundung tersebut, dan banyak lagi lainnya. Dan juga itu bisa disesuaikan juga dengan apa yang Anda temukan, apa yang Anda alami, apa yang Anda coba lihat, bahwa dikaitkan dengan ilmu atau juga pengalaman yang sudah Anda dalami di dalam jurusan Anda masing-masing. Maka proyek itu juga sangat terbuka dari hasil temuan Anda sendiri, begitu. Karena namanya juga MBKM, Merdeka Belajar, begitu. Itu kira-kira yang menjadi rancangan dari MBKM Ekologi di Cikapundung ini. Maka saya berharap sekali nanti langsung ada 3.000 yang daftar ya Mas ya. Biar Mas Anto pusing. 3.000 betul. Langsung habis mahasiswanya gitu, daftar BKM gitu Pak ya. Jadi terbuka untuk kita semua belajar bersama begitu ya, melihat dari hasil observasi kita itu. Ya, itu kira-kira yang mau kita lakukan untuk aplikasi dari MBKM Sindu Ekologi di Cikapundung ini. Kira-kira itu dulu dari saya Mas Anto. Oke. Terima kasih Pak atas pemaparannya, dan sebetulnya masih ada dua lagi ya, karena berhubung Ibu Jo dan tim dari IA sendiri berhalangan hadir, kemungkinan saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai MBKM seni. Ada Pak Charles, Pak. Oh, ada Pak Charles ya? Oh iya betul. Selamat sore Pak Charles. Nah, itu Pak Charles. Oh iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya serasa di Eropa aja nih. Dari Eropa ya Mas ya? Selamat sore, Bapak Ibu, selamat sore. Pak Charles, Maaf. sekedar info Pak, sebetulnya hari ini diharapkan mahasiswa yang hadir itu cukup banyak, tetapi mungkin karena ada beberapa hal sehingga di tengah-tengah kita cuma hadir sekitar 2 mahasiswa. Kebetulan mungkin ada beberapa mahasiswa, kemungkinan ada yang UAS semester pendek mungkin Pak ya. Nah, jadi rencana memang akan ada sosialisasi seri kedua. Jadi boleh ya Pak ya, akan berseri gitu. Oke, siap. Bu Jo sudah masuk. Selamat sore Bu. Selamat sore.
Bapak Ibu yang lain. Ya, Boleh saya menyapa mahasiswanya dulu ya, Mas oke Alfon? boleh. Ini ada Rafina Eh, Utami dan Sharon Patricia. Ra- Rafina Utami, selamat sore. Sore, Pak. Dan satu lagi, selamat sore. Satunya lagi, Sharon, Janet. Sharon Janet. Patricia, Pak. Sharon Patricia, selamat sore Ya. Sharon. Selamat sore, Pak. Sharon dari jurusan mana Sharon? Jurusan D3 Manajemen, Pak. D3 Manajemen. Kalau Rafina dari? Sama juga, Pak. Oke. Silakan bujuk, mungkin bisa mempresentasikan. Saya hanya ingin menyapa mahasiswa supaya bisa paham. Silakan. Oke, terima kasih Pak Charles. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang hadir dan juga Sharon dan Rafina tadi ya. Nggak apa-apa, yang hadir cuma 2 orang. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak-Bapak, Mas-Mas gitu ya, sama Mbak Ian juga, dan juga kami sampaikan ini bisa menggunakan marketing word of mouth gitu ya. Gitu ya. Jadi ada dari mulut ke mulut gitu ya. Kebetulan kami juga sedang summer school sini di Bali gitu. Jadi kita juga mengsosialisasikan gitu ya ini kepada ada 11 mahasiswa yang hadir di sini. Oke, saya mungkin ke bagian terakhir, kami ke bagian terakhir untuk menjelaskan satu program MBKM Ekologi, yaitu the Design Thinking for Environment Sustainability. Jadi sebenarnya kaitannya dengan proyek Erasmus kami dengan judul ya di Indonesia kan kolaborasi interdisipliner dalam pengelolaan limbah pangan sebagai suatu isu sosial di Indonesia. Jadi sebenarnya Erasmus into Food ini adalah kolaborasi 8 universitas di Eropa 3 universitas dan di Indonesia ada 5 universitas. Dan dibiayai atau disponsori atau difunded oleh Erasmus Plus program dari European Union. Nah, di Erasmus Plus Capacity Building ini salah satu daripada salah 2 adalah tentang learning, coaching gitu ya, supporting dan segala macam. Makanya program MBKM ini gitu ya, ketika kami diajak untuk menawarkan ya satu program MBKM di bawah MBKM Ekologi yang khas Unpar, kami hadir dengan Design Thinking for Environment Sustainability. Jadi, tadi mungkin satu slide skip itu sebenarnya kaitannya dengan kalau di Into Food sendiri kami memang menekankan sekali namanya interdisipliner dan mengangkat isu limbah pangan dan juga menerapkan integrasi pendidikan keterampilan abad ke-21 atau 21st century skills learning. Nah, di MBKM Ekologi Design Thinking for Environment Sustainability ini kita juga mau menekankan interdisipliner. Jadi senang dari yang sudah daftar itu ada mahasiswa TI, ada mahasiswa administrasi publik gitu ya. Nah, sekarang tadi teman-teman dari manajemen nih udah pas banget gitu ya, melengkapi saling komplementari antara background engineering dan background social sciences gitu ya. Jadi di dalam MBKM Ekologi ini, Design Thinking for Environment Sustainability, intinya sih sebenarnya kita akan menawarkan suatu program di mana kalian itu akan terjun tadi ya merdeka belajar. Jadi belajarnya itu nggak cuma dari dengerin dari dosen gitu ya, nggak cuma dengerin dari atau baca buku atau nonton video dan segala macam, tapi itu pun dilengkapi gitu ya. Namun dari situ kalian langsung terjun ke lapangan, bekerja sama dengan beberapa partner kami atau stakeholder kami dalam Project Into Food, yaitu Garda Pangan, Rikolto, Surplus, atau mungkin kalian punya organisasi sendiri yang kalian tertarik untuk berkolaborasi, itu bisa. Di situ kalian akan langsung diberikan proyek atau menetapkan suatu proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok, secara interdisipliner, dan menerapkan design thinking. Tentunya proyeknya ada kaitannya sama
keberlanjutan lingkungan. Jadi isu-isu keberlanjutan lingkungan tadi mungkin juga dekat dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Pius, mungkin ya oleh Mas Opan juga, mungkin dengan ketahanan pangan. Nah ini kami juga menyangkut ke arah sana. Jadi di dalam MBKM ini kita mengharapkan gitu ya, kita berpikir bahwa isu-isu sustainability ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh akademia atau akademisi kita dari universitas, tapi juga harus bekerja sama dengan industri, dengan government, dengan warga negara, gitu, citizen, dengan menerapkan model kolaborasi quadruple helix. Nah dari situ kita punya beberapa project stakeholder, jadi kita punya hubungan yang sangat baik dengan Garda Pangan, Mbak Eva Bahtiar di sini, kita juga kemarin undang dia ke Summer School minggu lalu gitu ya. Sekarang udah minggu kedua. Teman-teman mahasiswa sangat antusias gitu ya, sampai harus di stop gitu ya nanyanya katanya gitu ya. Karena banyak sekali inspirasi yang didapatkan dari Mbak Eva Bahtiar. Dia menjadi CEO atau founder daripada Garda Pangan yang merupakan social enterprise dengan dua tujuan utama ya. Dia mau menanggulangi food waste atau isu limbah pangan dan juga mengurangi orang-orang yang kelaparan. Kemudian Surplus Indonesia ini juga didirikan oleh, kita akan mengundang Agung Saputra sebagai pembicara student conference lusa di summer school kami. Surplus Indonesia ini adalah suatu perusahaan juga gitu ya, dengan surplus app gitu ya. Kalau kalian lihat di Google Store gitu ya, itu ada namanya surplus app, di mana ini ada suatu perusahaan atau suatu lembaga gitu ya yang menawarkan atau menyalurkan gitu ya dari orang-orang yang mempunyai pangan yang berlebih gitu ya, diteruskan gitu. Kita bisa membeli misalnya bahan-bahan makanan yang tidak bahan makanan atau makanan yang sudah jadi yang tidak laku misalnya di hotel dan segala macam, tidak habis, itu kita bisa dapatkan dengan harga murah. Jadi penekanannya pada bagaimana menyalurkan bahan makanan yang sudah jadi supaya tidak menjadi limbah pangan. Nah, Agung ini juga seorang yang sangat muda, jadi di Garda Pangan, di Surplus Anda akan bekerja sama dengan para CEO dan founder yang sangat-sangat muda ya, umurnya masih 25, pokoknya jauh lah dari umur saya dan Pak Charles gitu ya. Jadi dosennya dosen tua, tapi nanti kolaborasi dengan anak-anak muda begitu ya. Di Surplus juga Agung masih umur 25-26 kalau nggak salah. Kemudian ada Food Cycle, ini juga organisasi yang terlibat dengan food waste juga. Kemudian ada Waste for Change gitu ya, ini kita juga bisa buka hubungan dengan Waste for Change juga. Ricolto, ini juga kita juga kemarin undang Mbak Noni Kaban, program direkturnya Ricolto Indonesia ke Summer School kita gitu ya, dan dia juga terbuka untuk kolaborasi di dalam MBKM ini. Nah, deskripsi ya ini mungkin suatu hal yang teknis saja ya, beberapa capaian pembelajaran baik yang umum maupun yang khusus gitu ya, mata kuliah yang akan dicapai. Kemudian bahan-bahan kajiannya itu sebenarnya nanti lebih kepada design thinking, tapi di situ juga kita akan memasukkan misalnya tentang isu tentang lingkungan hidup, tentang isu-isu kontemporer lainnya gitu ya. Kemudian ya matematika, statistika, analisis finansial, karena kita juga harus bisa memetakan bagaimana misalnya kalian misalnya dari prodi manajemen gitu ya, bisa misalnya MBKM ini ada unsur analisis finansial sehingga bisa menggantikan mata kuliah X begitu ya. Design thinking juga seperti ini. Nah, ini design thinking approach yang akan kita lakukan di dalam MBKM ini melalui tiap tahapan di dalam design thinking ini, mulai dari mencoba understand the problem gitu ya dengan observing users sampai dengan mengideasi solusi dan juga memprototipekan solusi dan juga menguji solusi tersebut. Kira-kira program schedule-nya seperti ini. Jadi kita akan awali 3 minggu dengan semacam crash course gitu ya. Jadi kuliah padat gitu ya. Kita
bicara banyak tentang design thinking, tentang sustainability dan seterusnya. Kemudian week 4 dan 6 itu akan masuk ke empathize and define. Sorry, ini typo. Kemudian di week 7, jadi ini kalian udah langsung terjun ke organisasi terkait gitu ya. Kemudian week 7 nanti di sini adalah sebelum UTS, nanti ada mungkin proses report gitu ya, atau project progresnya udah sampai mana gitu ya, ada konsultasi juga di sini. Kemudian setelah UTS nanti akan masuk dengan ideate, prototyping, dan testing. Dan di minggu terakhir kita akan lakukan semacam project presentation atau showcase melibatkan stakeholder terkait sebagai bentuk reporting daripada project yang kalian lakukan. Oke, sudah habis slide-nya. Jadi itu kira-kira program MBKM Ekologi Design Thinking for Environmental Sustainability yang kami tawarkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Johanna dengan Pak Charles. Terakhir sebetulnya ada satu lagi MBKM, yaitu MBKM Seni. Tetapi karena Ibu Ellen tidak bisa hadir, jadi mungkin saya akan mengirimkan satu slide aja berupa poster promosi dari program tersebut. Nah, mohon ditunggu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kegiatan ini namanya eksperimen dengung gitu ya, yang tadi saya informasikan kepada teman-teman mahasiswa yang berusaha menggarisbawahi pentingnya eksperimentasi cara-cara baru dalam mengalami, memahami, dan melestarikan kampus bebunyian yang tumbuh di Jawa Barat sejak dulu ya. Maksudnya ya kamus bebunyian itu misalnya ya berkaitan dengan budaya Sunda gitu ya, budaya kesenian Sunda. Dan kemudian kira-kira ngapain aja ya untuk kegiatan ini. Nah, yang ditawarkan itu seperti misalnya pertunjukan musik, pengarsipan musik, workshop rancang instrumen gitu ya. Kemudian pameran arsip. Yang tadi saya utarakan adalah di dalam pertunjukan musik itu ada semacam kegiatan berupa bagaimana memanage sebuah pertunjukan musik itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari Ibu Ellen gitu ya. Informasi yang saya dapatkan dari beliau bahwa di dalam salah satu kegiatan pertunjukan musik ada semacam memanage, kemudian bagaimana dari awal hingga mempertontonkan pertunjukan musik tersebut, sehingga itulah yang akan nanti yang akan menjadi ujungnya dan menjadi kegiatan salah satu dari kegiatan MBKM Seni eksperimen dengung ini. Begitu kira-kira. Nah, buat teman-teman mahasiswa, boleh nanti di kolom chat sudah ada tercantum Instagram MBKM Unpar ya, MBKM_Unpar. Di situ teman-teman bisa melihat kira-kira ada semacam deskripsi mengenai program-program ini. Nah, untuk gambar-gambar yang tadi saya informasikan dari awal, yang kurang lebih dominan warna hijau, ini kurang lebih sama isinya dengan yang ada di Instagram. Nanti pun akan berubah seperti ini gitu ya, atau mempunyai dua versi gitu ya, tetapi kurang lebih sama. Dan untuk link pendaftaran, teman-teman bisa melihat juga di Instagram sudah ada, kurang lebih sama seperti yang tercantum di gambar ini di paling bawah. Ini juga sama, linknya sama. Jadi nanti pada saat teman-teman mengakses Google Form yang tersedia, akan ada 5 pilihan program MBKM KAS Unpar. Yang mulai dari bela negara, kemudian ekologi ketahanan pangan, kemudian Sindu di Cikapundung, ekologi design thinking, kemudian eksperimen dengung ini. Kelima-limanya sudah ada, teman-teman bisa memilih. Untuk saya membicarakan teksnya adalah teman-teman boleh memilih 2 gitu ya. Nah, pada saat teman-teman tidak lolos 1, akan diarahkan untuk diseleksi di program yang satu lagi yang menurut teman-teman yang paling tertarik gitu ya. Begitu kira-kira. Oke. Untuk pertanyaan tadi siapa ya? Safina ya kalau nggak salah ya. Saya jawab dulu ya. Untuk pertanyaan dari rekan mahasiswa dari yang tadi bertanya bagaimana mengkonversi, kemudian bagaimana pengakuannya, kurang lebih itu sama seperti MBKM yang lain. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan pada saat teman-teman lolos di salah satu program ini, teman-teman akan mendapatkan nilai. Nah, nilai-nilai itu
yang nanti akan diserahkan ke prodi untuk dikonversikan menjadi nilai mata kuliah prodi ataupun mata kuliah baru. Kira-kira begitu sebetulnya. Jadi misalnya mata kuliahnya dari timnya Ibu Jo dan Pak Charles misalnya mengenai apa ya kira-kira Bu ya? Kegiatannya apa Bu kira-kira Bu? Misalnya salah satunya Bu. Apa itu? Misalnya kegiatan design thinking itu kira-kira salah satunya misalnya. Maksudnya kegiatannya? Iya betul. Atau mungkin capaiannya gitu. Salah satu aja Bu misalnya saya mau memberikan contoh. Tadi yang jadi kan ya coba mungkin bentar saya udah tutup soalnya ininya Oke. presentasinya. Bentar. Ya, mungkin bisa saya aja. Ya silakan Pak Charles. Oke, jadi karena keduanya Rafina dan Sharon itu dari D3 Manajemen dan teknik industri itu memang cukup banyak ya interaksinya dengan bidang ilmu manajemen yang terpikir oleh saya ada beberapa mata kuliah yang mungkin bisa juga mencapai capaian pembelajaran jurusan di manajemen. Itu yang pertama finansial tadi ya, ada analisis finansial, kemudian juga yang terkait dengan manajemen operasional ya, ada beberapa yang dikaitkan dengan operasi proses produksi ataupun proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi ya. Kemudian kerjasama tim dan juga komunikasi di dalam kegiatan proyek secara keseluruhan. Juga di dalamnya ada kebutuhan untuk mampu menggunakan beberapa aplikasi teknologi informasi itu ya, misalkan gimana caranya kalau mau memanage sebuah proyek dengan menggunakan aplikasi tertentu. Begitu Mas Anto. Jadi rasanya kalau untuk manajemen tapi memang harus dibicarakan juga kembali konversi mata kuliahnya dengan Ibu Elvia. Sorry, bukan Ibu siapa sekarang kan? Nina Septina ya. Bu siapa? Ibu Nina Septina. Oh, Bu Nina Septina. Iya, betul. Ya, Oke. Jadi itu gimana Pak? Ya, gimana? Ya, nanti saya coba diskusikan dengan Ibu Nina Septina bagaimana proses konversi yang baik untuk design thinking. Gitu. Jadi sebetulnya untuk prodi di mana mahasiswanya mengikuti kegiatan MBKM, apapun itu kegiatannya untuk Sharon dan kemudian Safina ya. Jadi sebetulnya prodi itu diberikan beberapa opsional. Misalnya kegiatan MBKM-nya kalian adalah contohnya ya misalnya pemasaran misalnya, tetapi di prodi tidak ada mata kuliah pemasaran, mungkin bisa dialihkan sebagai mata kuliah yang lain gitu ya. Itu sebuah contoh yang paling simpel gitu ya. Atau mungkin kuliah pemasaran tetap ada, tetapi digunakan sebagai mata kuliah baru, dan itu sangat dimungkinkan untuk hal tersebut karena memang dalam konteks MBKM itu diberikan semacam keleluasaan untuk bagaimana cara mengakui kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa di MBKM yang kemudian menjadi nilai di program studi. Kira-kira begitu. Saya mengambil contoh bahwa di program studi matematika diberikan mata kuliah yang betul-betul berbeda dengan kegiatan MBKM-nya, tetapi itu adalah salah satu untuk mengakukan nilai mahasiswa dari MBKM kepada mata kuliah prodinya. Nah, itu yang akan terjadi di prodi kalian pada saat teman-teman mahasiswa menyerahkan hasil penilaian akhir dari kegiatan MBKM ini ke ketua program studi. Kira-kira begitu teknisnya untuk mengakukan nilai-nilai yang ada di dalam prodi terhadap kegiatan MBKM-nya teman-teman. Berarti sebetulnya Sharon kemudian Safina bisa jadi sesuai karena ada histori akademik yang berbeda, bisa jadi juga konversinya akan berbeda atau pengakuannya juga berbeda. Bisa jadi seperti itu. Begitu kira-kira. Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kepada Safina masih ada nggak ya anaknya ya? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oh, Rafina kok Safina ya? Rafina iya. Ya. Nah, untuk Rafina, jika ingin mengikuti dan mendaftar ya, yang jelas teman-teman harus
membuat komunikasi terlebih dahulu kepada program studi gitu ya. Apakah itu Bu Nina, apakah itu kepala program studi vokasi dan profesi itu Pak siapa kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Nah, di situ kalian bisa berkonsultasi mengenai saya harus bagaimana agar bisa mengikuti kegiatan MBKM. Begitu. Jadi tidak bisa yang namanya apa ya, kita daftar tiba-tiba lolos, tiba-tiba Pak saya ikut Pak Bu saya ikut kegiatan MBKM, tolong dong akui dong nilainya, begitu. Tidak bisa. Jadi harus ada semacam komunikasi yang kontinu, komunikasi yang baik agar apa ya, dibantu juga bagaimana teman-teman apa ya, diberikan keleluasan untuk mengambil program MBKM ini. Begitu kira-kira. Untuk Sharon tadi ada yang mau ditanyakan? Oh iya, terdengar Pak suara saya? Terdengar? Silakan. Izin bertanya Pak, jika kita nanti dinyatakan lolos, untuk proses kita magangnya itu ditempatkan di lokasi di mana? Terus kemudian sistem magangnya itu hadir sama seperti jam kantor atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Nah, sebetulnya untuk apa namanya, kegiatannya apakah di luar kota, apakah di dalam kota? Sebetulnya rata-rata di kota Bandung ya, Pak Opan, kemudian Bu Johana atau Pak Charles atau Ya, betul di Bandung, Mas Anto. kalau Bandung Raya ya, jadi ada di kabupaten juga ada. ya Bandung Raya, kemudian ya kalau dari design thinking sendiri, Ya, kalau dari design thinking sendiri ini menyebar ya. Jadi maksudnya gini, kita nanti ini agak strategis ya, mungkin terkait dengan berapa jumlah orang yang mendaftar, kemudian lokasinya sekarang ini ada berada di mana. Namun kalau untuk pengetahuan Garda Pangan itu sendiri di Surabaya dan Malang gitu ya, Rikolto sendiri ada di Bali, kemudian Surplus itu di Jakarta gitu ya, Food Cycle di Tangerang gitu ya. Jadi memang untuk magangnya kemungkinan tidak akan berada di Bandung. Itu mungkin membedakan dengan yang lainnya ya. Tapi memang kita akan karena memang kita akan lihat apakah mereka harus tadi mungkin menjawab pertanyaan apakah harus kayak ngantor gitu ya atau segala macam. Nah, itu kembali lagi ke organisasi atau perusahaan masing-masing. Organisasi lah katakanlah harus kembali ke organisasi masing-masing. Bagaimana ekspektasi dari mereka dan mungkin ini berbeda-beda ya dari satu ke yang lain. Tapi ada baiknya karena memang kalau Garda Pangan gitu ya dia memang cakupan ini dia adalah di Surabaya dan Malang. Tapi memang dengan pembicaraan berdasar dengan Mbak Eva, dia juga ada juga dia pingin mengembangkan ke Bandung, Bandung dan sekitarnya atau ke Jogja gitu. Nah, ini bisa saja kan sebenarnya apa ya kalau misalnya berlokasi di Bandung nanti kita berdiskusi gitu ya dengan misalnya Garda Pangan atau dengan Surplus bagaimana untuk teknisnya gitu. Tapi perlu saya tekankan ada kemungkinan memang harus berpindah lokasi. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Ibu Johana. Untuk apa namanya, MBKM Sindu di Cikampundung sudah jelas itu lokasi di sekitar itu ya. Jadi tidak bisa berubah tiba-tiba ke Sungai Musi atau ke Sungai Kapuas, gitu ya, Pak Edi ya. Betul, apalagi ke Swiss nggak boleh. Betul. Iya. Siap. Kalau dari ketahanan pangan sendiri, Bapak Pius, apakah dipastikan akan ada di Kota Bandung ya, Pak ya? Ya salah satu alternatifnya ya Mas. Memang kita selama ini spot yang kita praktekkan di situ. Tapi nanti siapa tahu dengan jejaring yang kita miliki, kita juga bisa mengambil spot di tempat yang lain. Saya pikir, tapi pijakannya dulu ya paling dekat dan memang selama ini kita bekerja sama ada di Kota Bandung. Tapi tadi ada kemungkinan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi buat Sharon ataupun Sabrina, sebetulnya tidak usah takut mengenai apakah berpindah lokasi gitu ya, karena sebetulnya yang menjadi tujuan dari MBKM ini adalah bagaimana teman-teman mendapatkan pengalaman yang berharga gitu ya. Karena sebetulnya kalau misalnya kita berbicara masalah magang ataupun studi independen ataupun penelitian gitu ya, apa ya, sepertinya program yang ada di depan kita sekarang ini adalah program yang sangat menarik, yang kurang lebih sedikit berbeda dengan program-program generik
MBKM versi pemerintah seperti itu ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai misalnya magang di Bank Indonesia gitu ya, udah pasti di bank menggunakan office hour gitu ya. Tetapi menariknya di sini adalah adanya kolaborasi dengan banyak komunitas, kemudian ada mitra-mitra yang sangat menarik gitu ya, mempunyai hal yang berbeda ketimbang program-program MBKM yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan apa ya, saya pikir akan menjadi sesuatu yang apa ya, berguna buat teman-teman semua dalam hal misalnya membangun komunikasi, kemudian menelusuri lingkungan sekitar, kemudian bagaimana berbaur dengan masyarakat. Kan nanti kan pada saat setelah teman-teman lulus akan berbaur dengan masyarakat ya, seperti itu. Jadi dari sinilah letak kemerdekaan teman-teman untuk belajar dan mempersiapkan diri to the next level gitu ceritanya. Gitu. Jadi kayak lagu K-pop yang next level ya. Gitu. Kira-kira seperti itu buat teman-teman mahasiswa. Apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup ya? Karena sebetulnya acara ini mau di arrange 1 jam, tetapi sejam lebih. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak Opan? Oke. Cukup. Untuk Pak Pius masih ada Pak yang mau disampaikan Pak? Cukup Pak, saya Pak. Oke, terima kasih. Pak Charles, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Bu Johanna? Oke, terima kasih. Dari Pak Edi, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Pak, silahkan daftar aja yang teman-teman. Teman-teman silahkan daftar ya. Untuk link pendaftaran ada di Instagram, teman-teman bisa mengakses. Ajak teman-teman sebanyak-banyaknya juga agar kami bisa melihat antusias dan kemudian kami bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua yang mengikuti program ini, kira-kira begitu. Dari kantor MBKM sendiri, dari Pak Enrico, apakah ada yang mau disampaikan? Oke, ya. Jadi untuk informasi nanti sosialisasi ini akan dimasukkan ke YouTube. Jadi nanti minta Sharon, Vena juga bisa cerita ke teman-teman, ayo daftar, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. YouTube-nya MBKM garis miring Unpar ya, garis miring lagi, garis bawah Unpar ya, sama ya. Ya. Untuk Ibu Sylvia Fetri, apakah ada yang mau disampaikan? Oh ya, sepertinya tidak ada. Kepala Kantor MBKM Ibu Sisil, jika Ibu Heni. Maaf, sedang ada di ruangan yang lain. Jadi saya juga sudah rasanya ya Mas Santo, sekali lagi terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah hadir ya, para PIC yang sudah berkenan juga memberikan penjelasan untuk program MBKM. Pesan untuk mahasiswa tadi seperti dari Pak Edi, udah silakan daftar gitu ya. Dan juga mohon bantuan untuk diinformasikan ke teman-teman yang lain. Ini terima kasih sekali semuanya dari D3 Manajemen ini ya. Tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain ya. Semoga lebih banyak yang mendaftar. Nanti ya oke. Nanti akan ada sosialisasi berikutnya begitu ya Mas Anto dan Pak Enrico ya. Kita usahakan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, sudah ada Ibu Iva dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ibu Iva, apakah ada yang mau disampaikan? Oh ya, sepertinya tidak ada. Ini saya lagi ngeklik ini, salah ngeklik dulu. Mahasiswa saya ada? Tidak ada Bu, dari Ekbang Bu. Iya. Tetapi gini Bu, kami akan mengadakan promosi lagi, mungkin 1-2 hari ke depan. Ya, oh iya. Ya, kemungkinan mahasiswa juga mungkin ada yang UAS semester pendek. Ya, betul. Ya, kami ada mata kuliah semester pendek, betul. Kami pun nanti akan menulisnya. Iya, betul Bu. Mohon izin untuk Bapak Ibu PIC, jika nanti akan ada sosialisasi seri kedua, mohon izin juga karena program yang sangat bagus ini harus didengungkan gitu ya kepada rekan-rekan mahasiswa agar
sukses gitu untuk di semester ganjil 2022-2023. Oke, jika tidak ada, sekali lagi untuk Rafina dan Sharon, segera join, follow Instagram Unpar, MBKM_Unpar, kemudian di sana ada keterangan yang cukup lengkap. Untuk link pendaftaran juga sudah ada di sosial media. Kira-kira begitu. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas kehadiran sore ini. Meskipun 1-2 yang hadir, tetapi kita semua berharap acara ini akan sukses di kemudian hari dan menjaring lebih banyak mahasiswa yang akan mendaftar. Terima kasih atas kebaikan hati Bapak Ibu semua. Semoga tetap sehat dan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore. Saya tutup. Selamat sore.